Ya udah, mulai mulai. Mulai kan? Iya iya. Baik, sebelum kita memulai acara kali siang ini, saya perkenalkan diri sebelumnya. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan nama saya Yerda Evani, selaku moderator dari Bapak Gunawan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang setelah hadir tanpa berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke acara inti. Kepada pemateri, kami persilakan untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Bapak Riki Gunawan. Oke, baik. Oke, siang semuanya ya. Oke, saya akan membawakan presentasi mengenai manajemen data. Nah, apa sih itu database? Database merupakan kumpulan data yang tersusun secara sistematis sehingga mudah disimpan, diolah, dicari, dan diperbarui. Dalam sistem pendukung keputusan atau SPK, database berfungsi sebagai sumber utama informasi untuk membantu mengambil keputusan yang cepat dan akurat. Fungsi-fungsi database yaitu menyimpan data, mengelola data, menyediakan informasi, dan mendukung analisis keputusan. Pas itu sumber data, dalam DSS terdapat tiga sumber data utama yaitu data internal, data eksternal, dan data personal. Ketiga sumber data tersebut saling melengkapi sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat. Data internal adalah data yang berhasil dari dalam organisasi. Contohnya, data karyawan, data penggajian, data pelanggan, data penjualan, data persediaan, data produksi, hingga data keuangan. Kelebihannya mudah diperoleh, lebih akurat, dan mudah diperbarui. Data eksternal berasal dari luar organisasi. Contohnya Badan Pusat Statistik atau BPS, Bursa Efek Indonesia, sensor, satelit, internet, hingga database komersial. Manfaatnya mengetahui kondisi pasar, analisis ekonomi, analisis kompetitor. Data personal. Data personal berasal dari pengalaman atau pengetahuan seseorang. Misalnya, pendapat pakar, prediksi penjualan, analisis kompetitor, hasil konsultasi. Data personal biasanya digunakan untuk membantu mengambil keputusan yang bersifat strategis. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data mentah bisa menggunakan dua cara. Yang pertama manual. Contoh, metode time studies selama observasi. Survei menggunakan kuesioner, observasi misalnya dengan menggunakan kamera ataupun video. Meminta pendapat pakar misalnya dengan mewawancarainya. Yang kedua, instrumen dan sensor digunakan untuk membantu metode manual atau malah kadang nominal perannya bila cara-cara manual sudah tidak mampu lagi. Database dan manajemen data. DBMS didesain untuk sebagai suplemen yang mengizinkan kita dalam mengintegrasikan data dalam skala yang lebih besar, struktur file yang kompleks, pengambilan, pengubahan, dan pengambilan data secara cepat, dan keamanan data yang lebih baik dari sekedar database biasa. Software database. Procedural language, contohnya Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Kedua, non-prudential fourth generation language atau 4GLS, bahasa utama dalam kebanyakan generator DSS dan berbagai tools MSS lainnya. Problem oriented language. Bahasa ini mengizinkan programmer untuk menjelaskan karakteristik masalah yang akan dijelaskan, bukannya prosedur-prosedur yang harus diikuti. Contohnya GPSS, General Purpose Simulation Software, digunakan untuk mengkonstruksi model simulasi dan dapat digunakan untuk mengkonstruksi DSS yang besar. Fourth Generation Language. Fourth Generation Language merupakan bahasa pemrograman generasi keempat yang dirancang agar pembangunan DSS lebih cepat. 4GLS memiliki keuntungan research oriented, meningkatkan produktivitas paling sedikit 5 kali lipat sampai sekitar 300 kali lipat untuk berbagai aktivitas. Sebagian besar end user dapat membangun sistem dengan 4GLS tanpa bantuan perantara, sebab 4GLS dirancang baik untuk spesialis maupun end user.
Fourth Generation System. DBMS digunakan sebagai tool pengembangan dari suatu DSS, biasanya ditulis dalam 4GL dan diintegrasikan dengan berbagai elemen yang lain. Contoh dari sistem seperti ini adalah suatu komposisi Poperal, spesial untuk komputer mainframe dan disebut dengan Fourth Generation System yang lengkap. FGS yang lengkap mempunyai berbagai fitur yang membuat user mudah berkomunikasi dengan komputer dan buat pembangunan DSS mudah membangun suatu DSS. Fitur-fitur ini adalah Fourth Generation DBMS, Non-Producer Report Writer, Non-Procedural Language untuk Data Maintenance, Screen Definition and Management Facility, Graphic Engagement, Query Language, Relational Language, Application Management, Client atau Server Management, and State Data Access, Modeling Language Environment untuk Application Development, Environment untuk Information Consumer, Micro to Mainframe Environment. Struktur database dan SQL. Relasi di antara berbagai record individu yang tersimpan dalam database dapat dinyatakan dengan berbagai struktur logical. DBMS didesain dengan menggunakan struktur ini untuk mengeksekusi fungsi-fungsinya. Berbagai file data direlasikan. Aplikasi database dan spreadsheet. Hal utama yang ada di DMS adalah manajemen data, yaitu membuat, menghapus, mengubah, dan menampilkan data. DBMS mengizinkan user untuk mengquery data seperti halnya menghasilkan report. Program spreadsheet berhubungan dengan aspek pemodelan DSS. Ini membantu membuat dan mengatur model, menampilkan kalkulasi berulang pada variabel yang berhubungan, serta melibatkan faktor-faktor matematis, statistik, dan keuangan. Enterprise DSS dan Information Warehouse. Enterprise DSS adalah sistem pendukung keputusan yang mengintegrasikan seluruh sumber informasi dalam organisasi agar mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Tantangan bisnis modern, kebutuhan hardware dan software yang beragam, pengelolaan biaya integrasi sistem, pertumbuhan data yang sangat cepat, kompleksitas teknologi yang terus meningkat. Enterprise computing adalah sistem komputer terintegrasi yang digunakan oleh seluruh bagian organisasi untuk mendukung berbagai aktivitas bisnis. Komponen enterprise computing, hardware, database, jaringan, software, dan tools management. Konsep Information Warehouse atau IW. Information Warehouse berfungsi sebagai pusat penyimpanan informasi perusahaan. Manfaatnya analisis cepat, integrasi data, dan laporan lebih akurat. Aplikasi klien atau server. Aplikasi atau server dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, aplikasi pesan seperti email. Yang kedua, penyebarluasan suatu database di antara berbagai jaringan komputer. Yang ketiga, sharing atau pemakaian yang bersama pada file peralatan lain atau remote access komputer. Yang keempat, pemrosesan aplikasi intensif di mana job dibagi dalam berbagai teks masing-masing yang dikerjakan pada komputer yang berbeda. Nah, kesimpulannya, data terdapat dalam sumber-sumber internal, eksternal, dan personal. Data eksternal tersedia dalam ribuan database komersial online, kamus, directory, report, dan lain-lain. DSS dapat diprogram menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga, tetapi biasanya diprogram dengan menggunakan bahasa pemrograman generasi keempat. Sistem generasi keempat mengikutsertakan berbagai fitur terintegrasi untuk manajemen data. SQL adalah akses standar untuk database relasional. OODB disediakan khusus untuk menangani DSS yang kompleks seperti terdapat pada Computer Integrated Manufacturing. OODB mudah untuk digunakan dan sangat cepat dalam aksesnya. Sangat berguna dalam MS terdistribusi. Banyaknya perusahaan yang mengembangkan pendekatan berskala global enterprise-wide dalam hal manajemen data. Sebagai contoh adalah Information Warehouse dari IBM. Enterprise-wide Information System mengacu pada sistem yang menyediakan komunikasi di antara semua karyawan secara organisasional, juga menyediakan akses ke sembarangan data atau informasi yang diperlukan oleh semua karyawan pada berbagai lokasi. Dalam klien atau server, beberapa PC atau klien saling terhubung satu sama lain dan terhubung juga ke database, telekomunikasi, dan berbagai penyedia langganan yang lain atau server. Data multidimensionality mengizinkan kita untuk melihat atau view data dengan cepat dengan dimensi yang berbeda walaupun data tersebut berada pada file dan database yang berbeda. Satu dari tujuan kritis yang utama adalah untuk membuat database intelligent sehingga user dapat menemukan sendiri suatu informasi dengan tepat.
Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak Riki Gunawan atas materi yang telah disampaikan siang hari ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan, silakan tulis di kolom chat atau boleh memberikan tanda tangan. Tanda tangan. Oke. Baik, pertanyaan pertama kepada Ibu Marlinda Tambas. Silakan mengajukan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya di Zoom ini. Saya akan bertanya, kalau kita mau mengumpulkan data, bisa dari sumber mana saja? Sekian pertanyaan saya. Baik, Bu Terima Marlinda, kasih. atas pertanyaannya. Silakan Bapak Riki Gunawan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik. Kalau kita mengumpulkan data, biasanya dari data internal, eksternal, dan personal. Dari ketiga itu. Ih, Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan kedua akan dilanjutkan oleh Ibu Christine. Silakan Ibu Christine memberikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa saja kategori dari aplikasi klien atau server? Baik, yang diterima pertanyaannya Ibu Christine. Silakan Bapak Riki Gunawan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, baik. Aplikasi pesan seperti email, penyebaran suatu database di antara berbagai jaringan komputer, sharing atau pemakaian bersama pada file atau peralatan lain atau remote access komputer, pemrosesan aplikasi intensif di mana job dibagi dalam berbagai task, masing-masing dikerjakan pada komputer yang berbeda. Baik, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi tanya jawab akan kita akhiri di sini. Demikian rangkaian acara hari ini. Terima kasih kepada pemateri Bapak Riki Gunawan dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Mohon maaf apabila dapat kekurangan selama memandu acara. Selamat siang dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, ada. Dah, Dah, terima kasih ya. oke. Oh, bye. Bye. Oke, bye.